Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Senang rasanya kakak bisa menyapa adik-adik sekalian di sini bersama Kak Rio. Di sini ditemani juga Kak Ferdi, Kak Reta, dan Kak Koga. Untuk pelayan firman akan dibawakan oleh Kak Ari. Sebelum ibadah, kakak harapkan adik-adik dalam kondisi beribadah yang sempurna ya. Sudah berpakaian rapi, duduk dalam kondisi yang baik juga. Oke, untuk mengawalinya kakak beri kesempatan kepada adik-adik untuk bersatu dulu. Silakan. Adik-adik mari berdiri untuk memulai ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Adik-adik tetap berdiri, kita sekarang akan masuk dalam doa. Mari kita sedang doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Mohon berkati ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah Mazmur pujian. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 225 dengan judul Dari Semula Telah Kau Tetapkan. Kau tetapkan
Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dan mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk hari ini beribadah ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati kami ya Tuhan, agar apa yang kami dengarkan, kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Adik-adik jika sudah mendapatkannya, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Hosea 6 ayat 1 sampai 3 di bawah perikop pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan yang pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi sama kakak di hari Minggu ini 11 Oktober 2020. Hari ini kita beribadah sekalian juga merayakan HUT Pekat PKLU yang akan sebenarnya hari ulang tahunnya tanggal 12 Oktober 2020 ya, tapi kita juga bisa merayakan ulang tahunnya hari ini. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pekat PKLU. Adik-adik, hari ini bacaan kita terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Nah, tema kita hari ini adalah ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. Adik-adik, seberapa kenal dengan keluarganya adik-adik? Dengan orang tua, dengan ayah ibu, dengan saudara, dengan kakak atau adik. Seberapa jauh adik-adik mengenal anggota keluarganya adik-adik? Atau bahkan mungkin yang punya teman, yang punya kekasih. Seberapa dekat dan seberapa jauh adik-adik mengenal teman-teman, bahkan yang sudah punya kekasih atau pacar atau pasangan gitu ya. Seberapa jauh kalian mengenal? Nah, bagaimana kalian bisa mengenal keluarga kalian? Kakak pikir karena itu sudah dari lahir orang tua kalian membesarkan kalian dalam keluarga, ya. Terus tinggal bersama orang tua, bersama saudara. Kakak yakin adik-adik pasti mengatakan, saya sudah mengenal banget sama keluarga saya. Nah, kalau sama teman-teman yang baru dikenalnya di sekolah, di tetangga, seberapa jauh mengenalnya? Ya, apakah sudah mengenal jauh? Mungkin ada yang mengatakan, iya sudah kenal Kak, saya sudah punya sahabat yang sangat dekat dengan saya sudah kenal dia sejak 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, atau bahkan lebih dari itu. Ya. Nah, atau mungkin yang punya pasangan gitu ya. Gimana? Seberapa jauh mengenal pasangannya? Ya, mungkin yang baru kenal sebulan, deket, pacaran, ya, bilang saya sudah kenal banget sama dia, saya suka banget sama dia. Apa yang membuat adik-adik menjadi suka sama orang itu atau tertarik sama dia? Kak pikir sih beberapa hal yang membuat kita tertarik dengan orang lain adalah ketika kita memiliki kesamaan sifat, kesamaan hobi, dan melihat dia menarik di hadapan kita. Mungkin bagi kakak melihat seorang perempuan, oh dia cantik, dia pintar, dia baik, ya, atau yang lain sebagainya. Nah, sekarang itu kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang yang kita bisa lihat secara langsung dengan mata kita sendiri. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik sekarang, seberapa jauhkah adik-adik mengenal Tuhan Yesus? Ya, yang adik selalu menaikkan pujian kepadanya setiap hari Minggu, bahkan mungkin setiap hari, yang berdoa tiap hari kepada Tuhan. Seberapa jauhkah adik-adik mengenal
Tuhan Yesus? Apakah adik-adik sudah sangat mengenal Tuhan Yesus? Ya. Apakah adik-adik tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus lebih jauh? Bacaan kita hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kita lihat tadi di pasal 1 bagaimana Allah Bapa itu dia adalah Allah yang menghancurkan, tapi juga Allah yang menyembuhkan. Ya. Di pasal yang kedua juga dikatakan bahwa Ia akan membuat kita mati, dan pada hari kedua dan pada hari yang ketiga kita akan dibangkitkan dari kematian kita. Ya. Itu merujuk kepada kejadian Tuhan Yesus ketika bangkit dari kematiannya. Ya. Dan pasal yang ketiga, Hosea menekankan kepada umat Israel agar benar-benar sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan Yesus, akan mengenal akan Allah Bapa, Allah yang benar-benar disembah, Allah yang hidup, Allah yang benar-benar hidup, bukan Allah lain, bukan ilah-ilah lain yang ada di kerajaan-kerajaan lain. Tidak. Tapi Hosea menekankan untuk benar-benar mengenal Allah. Kenapa Hosea mengatakan itu? Karena pada saat itu di Israel bagian utara terjadi banyak sekali dosa. Dia jemaat masyarakat Israel menyembah Baal, melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ya, tidak melakukan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, yang akhirnya mengecewakan hati Tuhan. Ya. Akhirnya kita lihat pada saat itu, ketika Nabi Hosea berada di zaman itu, banyak sekali ketimpangan, banyak sekali kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel. Karena kedegilan hatinya bangsa Israel sendiri, dia tidak benar-benar mendengarkan akan Allah. Mereka bertobat secara pura-pura. Mereka tidak benar-benar total, tidak sungguh-sungguh untuk mengenal dan bertobat kepada Tuhan. Kalau kita baca di Hosea di ayat-ayat selanjutnya, ada dikatakan bahwa lebih baik mendengarkan ketimbang membakar korban bakaran, yang pada saat itu merupakan satu persembahan. Ya. Kalau kita biasa saat ini ibadah, kita kasih persembahan lewat uang ya. Kalau dulu mereka mempersembahkan persembahan dengan mengorbankan korban bakaran, ya. Bakar, kalau istilah tetangga, kurban, ya. Nah, pada saat itu orang-orang Israel ingin terlihat bertobat dengan cara membakar korban bakaran, tapi dia tidak benar-benar sungguh hidup kepada Allah. Dia tidak melakukan mereka tidak melakukan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melakukan dosa, ya, tidak menyenangkan hati Tuhan lewat firman Tuhan, lewat kehidupannya, ya, tidak sesuai kehidupannya dengan firman Tuhan. Kalau pada zaman dulu ketika bangsa Israel diselamatkan dari bangsa Mesir sampai pada saat itu, ya, sampai saat bangsa Israel terpecah menjadi dua bagian, Israel Utara dan Israel Selatan. Ya, Israel Utara saat itu terkenal dengan perbuatan-perbuatan tercelanya, terdiri dari 10 suku Bani Israel. Ya. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar untuk bisa mengenal sungguh-sungguh akan Tuhan. Ya. Di tengah-tengah pandemi yang kita alami, beberapa kesulitan yang kita alami saat ini, itu bukan juga karena Tuhan memang menghendaki, ya. Tuhan memang menghendaki kita umatnya untuk kadang-kadang mengalami satu pergumulan. Kenapa? Supaya kita bisa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mengandalkan diri Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Ya. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, bukan mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan kita. Kita benar-benar ingin mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengandalkan Tuhan? Dengan benar-benar sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan? Adalah dengan cara rajin baca Alkitab, rajin berdoa, ya. Mencoba melakukan semua kehidupan kita
sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ya, kakak yakin adik-adik sudah tahu apa yang baik, apa yang tidak baik untuk dilakukan. Contoh misalnya, apa yang baik adalah ketika kita berbicara dengan orang secara sopan, beretika yang baik, memiliki norma, menaati peraturan, ya. Dan beberapa hal yang tidak baik, misalnya berbuat nakal, usil, ya, berkata-kata kotor, berbohong. Kakak yakin adik-adik juga setuju bahwa itu semua adalah hal-hal yang tidak benar, dan itu tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita sudah bisa sedikit demi sedikit melakukan kehidupan kita yang sesuai dan seturut kehendak Tuhan, kita semakin lama akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa mengenal akan Tuhan. Bagaimana sih supaya kita bisa mengenal akan Tuhan? Dengan cara kita tertarik kepada Tuhan. Sama seperti kita misalnya punya pasangan. Ketika kita melihat dia, misalnya adik-adik melihat misalnya kalau nonton YouTube, menonton influencer, dari sekian banyak influencer, misalnya adik-adik menyukai, oh saya suka nih sama orang, sama presenter ini yang membawakan podcast ini misalnya, sama saya suka nih sama artis ini. Kenapa adik-adik bisa tertarik sama dia? Karena oh dia orangnya seru, dia orangnya menarik, jadi saya tertarik melihat acara-acaranya dia. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menimbulkan minat untuk kita bisa tertarik kepada Tuhan, ya, tertarik kepada Tuhan supaya kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yakin dan percayalah, setiap permasalahan yang kita alami, kakak yakin mungkin tidak langsung habis begitu saja masalahnya. Tapi kakak yakin di tengah pergumulan yang kita hadapi, ketika kita sudah benar-benar mengenal Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, kita tidak menyerah, kita tidak mengeluh, karena Tuhan tidak pernah mengeluh akan masalahnya, ya. Tuhan tidak pernah mengeluh akan hidup kita. Tuhan justru sabar kepada kita, mau memaafkan kita, mau terus menjaga dan merawat kita. Ya, meskipun banyak sekali dosa, Tuhan tidak mengeluh kepada kita. Ia tetap setia kepada kita. Nah, ketika kita mau tetap setia mengandalkan Tuhan, belajar akan firman Tuhan, dan tertarik untuk mengenal Tuhan lebih jauh, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita pasti mendapat sukacita, bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup sekalipun. Ya, ketika kita dalam masalah, yakin dan percayalah, ketika kita sudah mengenal akan Allah, kita akan mengalami pemulihan kehidupan. Ya, karena Allah adalah sumber segala sukacita, sumber segala sejahtera. Ya, tidak ada sukacita yang sejati di luar daripada Tuhan. Dan ketika kita mau mengenal akan Tuhan, ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka segala kehidupan kita yang menjadi milik Tuhan akan dibuat menjadi lebih baik, lebih bermakna, lebih bersukacita, lebih sejahtera. Bahkan ketika orang-orang melihat kehidupan kita, yang mungkin dari kita sendiri kita merasakan banyak masalah, tapi ketika kita bisa tersenyum kepada orang pasti berpikir, oh kok bisa ya dia tetap tersenyum setiap ada masalah, oh kok bisa ya dia berpikir positif setiap ada pergumulan, padahal dia baru diputusin pacar, tapi dia baik-baik aja, padahal dia baru saja kehilangan uang, tapi dia tetap senang-senang, padahal dia mengalami sakit penyakit, tapi dia tetap sukacita. Kok bisa sih? Jawabannya satu, karena dia tahu Tuhan yang sudah menaungi dia, karena dia sudah menyerahkan hidup dia kepada Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan akan memulihkan hidupnya. Nah, adik-adik belajar untuk tidak menjadi bangsa Israel yang bebal, ya, untuk supaya kita masyarakat sebagai umat Tuhan tidak bebal, bersungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya, mau dekat kepada Tuhan, tertarik kepada Tuhan, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menjadi alat kelebaran Tuhan di muka bumi ini. Ya, kita bisa melihat kakek nenek kita yang sampai tua
mau menyembah Tuhan, kita pun harus bisa, sampai kakek nenek, sampai putih rambut kita, mau tetap setia kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bersuka cita sama Tuhan. Bukan hanya Kristen abal-abal, tapi yang Kristen yang benar-benar Kristen, yang benar-benar menyembah Kristus sebagai Tuhan untuk selamat kita. Bukan hanya sekedar, oh saya percaya sama Tuhan, tapi kehidupan kita masih tidak mencerminkan Tuhan. Kakak yakin, kakak pun kadangkala mengalami satu kelemahan, satu kesalahan. Tapi kakak juga mau belajar supaya tetap percaya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kakak kepada Tuhan. Meskipun kakak merasa berdosa, kakak harus belajar juga. Kita juga harus sama-sama belajar. Ketika kita berdosa, kita harus tetap mengaku salah, bertobat, dan mengalami pemulihan hidup. Kakak yakin kita semua pasti bisa. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan firman Tuhan yang telah kami dengarkan, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan, GPIB Immanuel Bung Karno Mataram ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati agar gereja kami di tengah pandemi ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat keenam pelkat ya Tuhan, terkhusus pelkat PT, kiranya Kau memberkati ya Tuhan, agar setiap program yang direncanakan dapat dilakukan dengan baik ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dari setiap masing-masing pelkat dapat diselesaikan ya Tuhan, dan setiap program yang dijalankan dalam kepengurusan baru yang akan dilantik sebentar lagi dapat dijalankan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat sekolah kami ya Tuhan, kiranya berkati dalam pendidikan kami ya Tuhan. Meskipun kami belajar di rumah saat ini ya Tuhan, namun kami tetap semangat untuk belajar ya Tuhan. Kiranya berkati agar setiap ilmu yang kami terima ya Tuhan lewat pendidikan online kami dapat menjadi bekal buat kehidupan kami di masa yang akan datang ya Tuhan, sehingga kami dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Kiranya di tengah pandemi ini kami tetap semangat belajar ya Tuhan, dan tetap menerima ilmu dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kedua orang tua kami ya Tuhan, buat ayah dan ibu kami ya Tuhan. Kiranya boleh berkati mereka Tuhan, berikan umur yang panjang ya Tuhan, berikan rezeki yang lancar ya Tuhan, serta kesabaran dan ketabahan dalam mendidik dan merawat kami anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya berkati di tengah pandemi yang belum berjalan ini ya Tuhan, setiap apa yang menjadi kebijakan pemerintah ya Tuhan, kiranya berkati agar pemerintah dapat mengambil setiap kebijakan dengan baik dan mengatasnamakan rakyat yang benar-benar rakyat seluruh Indonesia ya Tuhan, bukan hanya sekelompok saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Kau boleh Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, Tuhan gantikan dengan kesehatan dan kesegaran yang baru yang daripada Tuhan sendiri ya Tuhan. Segala upaya yang boleh mereka lakukan ya Tuhan untuk menyembuhkan mereka sendiri ya Tuhan, obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan, kiranya boleh berkati agar mereka dapat sembuh dalam waktu yang akan datang ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang boleh berulang tahun ya Tuhan, terkhususnya juga untuk pelkat PKMU ya Tuhan, kiranya berkati agar 1 tahun yang ditambahkan boleh menjadi berkat buat kami semua yang mengalaminya ya Tuhan, dan di 1 tahun yang Kau tambahkan ya Tuhan boleh menjadi takut akan Engkau lagi ya Tuhan, dan lebih taat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan yang kami naikkan, tidak lain bukan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan
persembahan kita kepada Tuhan, adik-adik dipersilahkan untuk mempersiapkan persembahannya dulu. Nanti persembahan yang adik-adik berikan nanti diserahkan kepada orang tua ya. Orang tua nanti akan mengantarkan kepada gereja. Untuk pujian persembahan dari Gita Bakti 260 dengan judul Kidung yang Merdu di Hati. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang apa yang kami miliki telah kami persembahkan kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus berkati persembahan yang kami berikan ini. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami serahkan semua. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama tadi ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami adalah pas hari ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, kiranya memberkati kami, agar apapun yang kami lakukan Engkau turut berserta kami, menyertai dan melindungi kami. Dan kiranya berkat Tuhan boleh menyertai kami sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah telah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik hingga saat ini masih tetap rajin mengikuti ibadah meskipun secara online. Untuk minggu depan ibadah tetap ada ya, jadi adik-adik tetap harus rajin mengikuti ibadah online. Untuk selanjutnya informasi mengenai Pelkat PT adik-adik bisa update melalui WhatsApp dan Instagram Pelkat PT. Adik tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. God bless you.